Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajria Lestari, kelas 4A Manajemen UIN Suska Riau, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, baiklah, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa saja sih dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah pemerintah Indonesia lakukan selama COVID-19 ini berlangsung. Dampak wabah virus corona atau dikenal dengan COVID-19 ini tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan. Virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok tersebut telah mempengaruhi perekonomian di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Nah, teman-teman, simak video di bawah ini ya. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan kebijakan pemerintah Indonesia. Dampak wabah virus corona atau COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok, ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan. Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing termasuk work from home (WFH) yang beberapa kepala daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar. Berikut adalah dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kebijakan pemerintah Indonesia. Dampak dari pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia. Industri yang terkena dampak pertama adalah tingkat tinggi, seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing, serta retail non-makanan yang sepi pengunjung. Kedua, tingkat sedang, seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang terhambat mencari konten dan berita. Ketiga, tingkat rendah, seperti industri sektor jasa, hanya sedikit hambatan, yaitu orderan jasa yang menurun akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya, keuangan digital meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda. Uang adalah salah satunya. Nah, inilah alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Beda halnya dengan uang fisik, kertas dan logam yang bisa dipegang dan tentu ini akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Dan yang selanjutnya ialah meningkatnya daya beli produk lokal. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini, ternyata ada sisi baiknya loh, yaitu pertama, meningkatnya daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung. Kedua, polusi udara menurun akibat kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing. Inilah beberapa kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Yang pertama, social distancing atau pembatasan sosial. Serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan dari pembatasan sosial adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit. Contohnya seperti penutupan sekolah, tempat kerja, isolasi, karantina, menutup atau membatasi transportasi umum. Selanjutnya, pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi virus corona mendapat fasilitas pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 ditanggung pemerintah.
Selanjutnya ialah kelonggaran membayar kredit. Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk melakukan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, diantaranya kelonggaran membayar kredit hingga 1 tahun. Selain UMKM, kelonggaran kredit juga akan diberikan kepada tukang ojek dan supir taksi. Kelonggaran pinjaman tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, subsidi listrik. Subsidi listrik merupakan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi virus corona. Kebijakan tersebut sudah mulai berlaku sejak 1 April dan diharapkan semua pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik bisa mengakses subsidi listrik tersebut. PLN juga sudah berhasil menyediakan listrik gratis atau diskon untuk 8,5 juta pelanggan prabayar atau yang menggunakan token. Rincian pelanggan yang berhak yaitu sebanyak 24 juta pelanggan rumah tangga, 450 mendapatkan listrik gratis. Dan yang terakhir ialah belajar di rumah. Kementerian Pendidikan memberikan sejumlah acuan untuk pelaksanaan belajar dari rumah selama masa pandemi ini. Tidak ada batasan spesifik materi belajar apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di rumah. Hal ini dikarenakan akses atau fasilitas belajar yang dimiliki masing-masing siswa di rumah tidaklah sama. Untuk menunjang proses kegiatan belajar dari rumah, Kemendikbud sudah melakukan kerjasama dengan beberapa provider telekomunikasi seperti Indosat, Telkomsel, dan XL untuk memberikan kuota edukasi yang mengakses aplikasi atau website belajar. Baiklah, sekian informasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.